Shalom. 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 Selamat malam Sukot terakhir. Selamat malam Sukot terakhir. Are you ready? Kita berpesta menari bagi Tuhan. Siap, siap. Kita undang WL Kondang kita untuk memimpin kita penyembahan. Sebelum penyembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa Yahweh, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Amin. Kami mengucap syukur karena malam ini Tuhan, Engkau membukakan rahasia-rahasia surgawi tentang perayaan-perayaan Tuhan. Dan kami menyukai dan kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan di malam Sukot yang terakhir ini. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah acara ini. Baik kami di gedung gereja maupun yang di rumah atau sedang di dalam perjalanan. Di kota dan Jakarta atau di luar kota, yang ada di Bali, di Ambon, di Nias, di Jawa, di Sumatera, dimanapun, di Papua. Tuhan Engkau memimpin. Mereka juga semua akan mengalami sukacita surgawi yang dahsyat malam ini. Malam kemenangan, malam penuh berkat. Kami sambut Tuhan hadirat-Mu. Kami sambut urapan baru-Mu. Kami sambut berkat-Mu. Dan kami persembahkan yang terbaik dari hidup kami, dari hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. 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 Silakan Erlin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita malam ini. Amin. Mana coba kalau ada sukacitanya, coba lambaikan tanganmu. Ya, di Sukot terakhir ini, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau berpesta pada malam hari ini karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Gua mau bernyanyi. Semua tangan di atas. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia.
oke? Oke, kita mau menari bagi Tuhan dengan gambus dan kecapi. Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kebenaran. Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Tentukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang tadi menangkan, dari umat yang tadi menangkan. Musik memuji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang tadi menang, dari umat yang tadi menangkan. Masih tetap rindu memuji Tuhan. Karena hari ini adalah hari kemenangan yang Tuhan berikan. Makanya kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
dua orang. Karena kita akan sama-sama naikkan pujian. Ku Yang berjalan serumah. ke Kanaan. Yang serumah tetap Yang jaga serumah, prokes. ya tetap jaga prokes. Oke, mulai dari Ibu Susi Ayo sama Pak langsung. Philip dari sini. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ku berlari. Stop dulu, stop, 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 stop. Stop. Ada gerakan. Jadi gini, kalau pas dibilang melompat, pegang, kan serumah kan? Langsung begini, ya kan? Melompat. Kalau ku menari, singer dan penyanyi juga putar. Ku menari, putar, gitu ya. Sambil jalan, oke? Kalau Oke. melompat gimana? Kalau melompat gimana? Melompat, coba praktekkan kakinya. Oke, haleluya. Pegangan. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan. Ayo lari, ku berlari ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, sampai ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Luar biasa, semangat dari jemaat GBI Siberana yang rasa.
masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Deborah. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kados, kados, kados. Kados. Kudus, kudus. Adonai
Silahkan duduk. Semangat. Wow. Ada beberapa jemaat yang benar-benar meninggalkan pekerjaannya hari ini. Tokonya ditutup. Semua berkemas karena ada sukacita merayakan Sukot terakhir pada malam ini. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Saudaraku, mungkin sedikit ada kekagokan karena kita baru tahun ini pertama kalinya merayakan pesta sukacita Sukot ini. Namun saya melihat sukacitanya benar-benar meluap ya. Amin. Coba tiap malam begini ya. Tak ada lagi persoalan. Tak ada lagi masalah. Berikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Apalagi melihat para WL dan singernya seperti Ratu. Ratu apa? Ini Putri Sion. Jangan Cleopatra. Dia belum mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, saya sedikit menjelaskan sekali lagi. Kita tahu dalam bulan September ini atau bulan Tisri tahun 5782 September 2021 menurut penanggalan Romawi dan penanggalan Ibrani ada 3 perayaan besar yang kita rayakan. 1 tahun baru Rosh Hashanah sudah kita rayakan juga, Yom Kippur juga sudah kita rayakan. Awal dari Sukot juga sudah kita rayakan. Dan hari ini terakhir. Hari ke-8 tapi kalau di Israel hari ke-7. Ya karena perbedaan waktu jadi kita ke-8 di sini. Saudaraku, ada beberapa hal yang penting saya ingatkan buat saudara. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa setiap perayaan Sukot di Israel, bangsa Israel selalu mendirikan namanya Sukkah. Ya, Sukkah. Tapi kalau untuk pernikahan bangsa Yahudi disebut Cupah. Coba apa Cupah? C-H-U-P-P-A-H, Cupah. Bahasa Inggrisnya the Cupah, ya. Nah, ini namanya talit. Talit ini kalau orang Yahudi menikah tetap dibuat pondok saudaraku. Dibuat pondok tapi nggak usah pakai daun-daun beginian. Lalu nanti diberkati di bawah pondok itu. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel itu selalu ingat kepada pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ingatlah ya, tahu diri kamu ya, sadar ya. Kamu ini gak ada apa-apanya sebelum mengenal aku. Kira-kira gitu maksud Tuhan. Dibuat Cupah ini. Ingat anakku, jangan kau sombong, jangan kau angkuh. Jangan belagu, jangan membelok. Gak ada pertolongan di luar aku. Itulah tujuan daripada pernikahan Yahudi. Jadi selalu ada ini, talit ini makanya saya buat. Nah, tetapi kalau bangsa Israel kemarin saya ngomong ini Sukkah ya. Jadi di dalam perayaan Sukot mereka mendirikan pondok-pondok daun. Ya, di mana atasnya sebenarnya dibuat atapnya dari kulit. Ya, kulit lembu kek, kulit apa gitu ya, ditaruh. Terus baru di atas kulit itu ada daun-daun. Daun itu agak dibuat sedikit ada celah untuk bisa melihat bintang. Nah, saudaraku, kita tadi begitu, saya merasakan sukacita luar biasa ketika semua, sukacita gak sih? Terasa gak sih sukacitanya? Jangan-jangan saya halu nih, enggak ya? Nah, tahu gak saudara ini untuk apa? Ya, kita megang daun palem ini adalah simbol dari angin ya, kan ditiup angin. Jadi simbol dari Roh Kudus. Nah, ini yang mau kita pelajari. Perayaan Sukot
bukan saja hanya tinggal di pondok, tetapi juga mengangkat palem. Nah, kenapa sampai seperti ini? Waktu Sukot pertama saya kasih tahu, ini mengingat bahwa bangsa Israel pernah tinggal di pondok-pondok dalam perjalanan dari Mesir, dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Sekali lagi, ini mau mengingatkan bangsa Israel. Hei Israel, itu makanya kemarin kita pasang Shema. Apa artinya Shema? Dengarlah, ya. Shema Israel, dengarlah Israel, Anda adalah Israel rohani. Bahwa Tuhan semesta alam ada Esa, Ehad, satu. Dia penciptamu, dia pelindungmu, dia penjagamu. Jangan kau lupakan itu. Nah, malam ini saya mau mengutip dari kitab Kejadian mengenai Abraham. Abraham tinggal di Ur Kasdim, kota seperti Jakarta saat ini, kota metropolitan. Kota yang penuh kesenangan, ya, gemerlap dunia ada di Ur Kasdim waktu itu. Tapi Tuhan datang, Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari kota metropolitan, disuruh pulang kampung, kira-kira ke kampungnya Pak Philip Kisar, yang kurang fasilitas. Coba bayangkan si Aga yang udah biasa patenteng bawa segala macam kabel segala ini, listrik pun mungkin terbatas, sinyal pun tak ada, mati gaya, ya kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ada maksud Tuhan. Keluar dari kota yang nyaman, mengikuti kemauan Roh Kudus bergerak. Kemana Roh Kudus mau bawa, itu ini. Coba semua lambaikan. Kalau kita melambaikan ini ada artinya. Taruh lagi. Artinya apa? Kau sedang menyanyikan kepada Tuhan, Tuhan, aku siap bergerak mengikuti kemana Engkau bawa. Siap malam ini bergerak? Wih, kita selama ini hanya tahu ya Christmas, Natal, Paskah, Pentakosta, Hari Kenaikan. Sekarang ada sekaligus 3 tambahan perayaan kita. Mungkin ada orang yang gak ngerti akan mengejek. Apa-apaan lo? Kayak orang Israel lo, kayak Ibranian lo. Gak harus gitulah sama Tuhan lah. Pasang-pasang ginian. Saudara siap berubah? Amen. Siap digoncang? Amen. Menuju yang baru kemana Roh Kudus bawa. Amin. Berikan kemuliaan. Daun palem ini melambangkan angin bergerak. Angin bergerak lambang dari Roh Kudus yang bekerja, ya. Tuhan mau Abraham berjalan dan percaya menurut petunjuk Tuhan. Abraham tidak tinggal di rumah gedung. Kita kan selalu berpikir, aduh, mendengar kesaksian orang setelah saya jumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan, yang tadinya aku miskin, sekarang aku kaya, punya rumah, punya usaha. Itu kesaksian yang diharapkan orang, jangan amin dulu. Tetapi Abraham dipanggil Tuhan bukan tinggal di rumah batu, di rumah daun-daun. Pindah, dia bawa dombanya, dia bawa ontanya, dia bawa belanga, dia bawa kuali, dia bawa semua bajunya, buntelan-buntelannya. Dia bawa, capek, dia pasang, cari kayu, cari pohon tarbantin. Ini bukan biasa-biasa. Jangan kalian kira ini enak. Sengsara, belum lagi ular, binatang, belum lagi perampok di jalanan. Dari satu negeri yang tidak dari satu negeri yang nyaman, yang heboh, kota metropolitan, pergi ke padang gurun yang tidak jelas.
hujan, musim dingin, dan segala macam. Dan tidak tahu berapa jauh jaraknya. Hanya percaya kepada gerakan Roh Kudus. Sesungguhnya pertumbuhan rohani orang percaya seperti itu. Jangan saudara berpikir kalau kenal Yesus akan nyaman. Tidak, saudaraku. Roh Kudus akan membawamu seperti angin. Dan kalau kau taat, Dia akan menyatakan mujizatnya kepadamu. Mujizat tidak diperlukan lagi kalau sudah nyaman. Ini adalah latihan rohani sebelum kita tiba saatnya dibawa ke sorga mulia. Sebelumnya Tuhan sudah memanggil Abraham tadi dari Ur Kasdim. Tapi kadangkala, seringkali kita sudah merasa nyaman. Contohnya, saya dulu pernah pelayanan di Bekasi. Pertama di satu gereja di Jakarta, gereja besar. Udah nyaman, kita banyak kenalan, kita dikenal orang. Wah, Deborah dikenal orang. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, Deborah, kau harus pindah. Keluar dari gereja itu, kau harus melayani di tempat yang kecil. Di gereja yang sedang mengalami kebangkrutan di Bekasi. Benar saudara, ini pengalaman hidup saya. Saya mikir 3 bulan berdoa. Dan saya tanya lagi, Tuhan bilang, ya kau harus melayani di Bekasi. 2 tahun lamanya. Tidak mudah meninggalkan teman-teman yang sudah nyaman. Tiba-tiba harus ke Bekasi, jauh, gereja kecil. Ini Roh Kudus membawamu menurut hatinya. Amin saudaraku. Sudah nyaman saya di Bekasi. Tuhan bilang, pindah, kau harus ke Tanjung Priok. Sakit, gak mudah memulai lagi di Tanjung Priok. Ngontrak di daerah Warakas, saya lupa itu gang berapa tuh orang jemaat. Diusir. Gak ada tempat. Saya bilang sama Tuhan, kandang ayam pun gak masalah Tuhan, yang penting ada alamatnya yang jelas. Supaya kalau ada orang mau bertemu dengan saya punya alamat di daerah Tanjung Priok ini. Puji Tuhan, belum pernah kita pindah dari ngontrak di gereja ini sampai menjadi milik kita. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Sekali lagi, mungkin seperti Merlin, ada suami yang gagah, pekerja keras, bisa mencukupi uang, tinggal enak pelayanan, hahaha sana sini. Tiba-tiba Pak Noci dibawa pulang, digoncang. Roh Kudus sedang berperkara dengan Merlin dan anak-anaknya. Ketidaknyamanan ini akan membuat engkau, Eling, sadar. Sadar bahwa sumber hidupmu bukan suamimu. Sumber hidupmu bukan manusia, bukan harta warisan ayah ibumu. Sumber hidupmu satu-satunya hanya Tuhan. Palem. Ketika kita mengangkat palem ini, kita sedang berkata, ya Tuhan, aku siap mengikuti perintah Tuhan kemanapun engkau bawa saya pergi. Coba semua angkat. Berani mengatakan, semua pegang palemnya. Tidak ada yang tidak pegang palem. Semua. Mari kita sama-sama katakan, aku siap Tuhan melangkah mengikuti perintah Tuhan kemana Roh Kudus bawa. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Saudaraku, semua yang lahir dari roh, coba Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya,
tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yes. Saudaraku, ketika Roh Kudus didik kita, ajar kita, bawa kita, kadang kita tidak tahu alamat yang jelas. Sama seperti saya datang ke Tanjung Priok ini, nggak ada alamat. Tapi sesungguhnya Roh Kudus sudah tahu. Roh Kudus sudah siapkan. Ketika Tuhan membawamu berpindah dari gereja lain ke gereja ini, dari kepercayaan lain kepada kepercayaan ini. Ketika kau pegang Roh Kudus itu, sesungguhnya saudaraku, Dia sudah menyiapkan banyak acara yang kadang menyakitkan, tapi akhirnya selalu kebahagiaan. Jangan katakan, aku sudah tenang di sini, aku sudah cukup di sini. Itu adalah sifat orang mediocre. Mediocre rata-rata. Biasanya orang mediocre ini merasa dirinya sudah cukup dekat dengan Tuhan. Dia tidak perlu lagi memompa imannya. Sudah merasa cukup berkat Tuhan, tidak perlu. Tapi orang mediocre ini kalau ngelihat orang lain maju, dia iri. Dia coba pengaruhi orang yang rajin. Lo jangan terlalu rajin, Bu Gembala nggak tahu. Lo ikut sama gue aja, kita tenang-tenang aja. Hati-hati, itu orang mediocre. Roh Kudus selalu akan membawamu maju. Maju dan maju dan maju sampai kau menang. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Jadi jangan katakan, nggak usahlah. Gak usah terlalu fanatik. Gak usah aneh-aneh. Memang. Karena akan ada perbedaan yang signifikan, yang jelas. Antara orang yang mediocre, orang yang biasa-biasa saja. Dengan orang yang taat dengan Tuhan. Maka orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Yang tidak mencari kebenaran dengan segenap hatinya. Mereka akan melakukan intimidasi kepada orang yang sedang dibawa Roh Kudus. Apa-apaan sih lo siang malam pelayan, siang malam di gereja, seharian di gereja. Emang lo gak ada kerjaan, ibadah apaan tuh berjam-jam. Khotbah kok 1 jam, 2 jam. Gereja sana dong enak, 10 menit langsung enak pulang. Ada orang yang seperti itu saudaraku. Hati-hati juga orang-orang yang kelihatan melayani. Rohani, duduk di tempat jabatan yang tinggi dalam gereja. Gak jaminan, lihat imam-imam Parisi. Mereka hafal Alkitab. Duduk di singgasana kehormatan gereja. Tapi orang tersebut tidak berjalan dengan roh. Oleh karena itu saudaraku, malam ini saya mau mengajarkan kepada saudara. Roh Tuhan akan membawa kita menjadi orang-orang besar. Amin. Menjadi orang-orang yang kaya. Amin. Percaya nggak dari gereja kecil ini bisa bangkit konglomerat kaya? Berikan kemuliaan. Dari gereja ini akan keluar pemimpin-pemimpin tertinggi di negeri ini. Syaratnya ada. Maukah engkau turut pergerakan Roh Kudus? Amin. Tuhan mau kita maju. Tuhan mau kita sukses. Meskipun orang mengata-ngatai, itu teologi kemakmuran. Saudaraku, rohani dan jasmani sama-sama dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan tidak melulu bicara roh, tapi juga bicara tentang apa yang kau butuhkan di dunia ini. Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan untuk menaklukkan semua suku-suku bangsa ke bawah kaki Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghendaki engkau menjadi orang-orang yang sukses,
orang-orang yang hebat, supaya engkau bisa bersaksi bagi banyak orang. Engkau menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cantik, bahkan menjadi ratu-ratu seperti Esther, menjadi raja-raja seperti Yusuf, menjadi penyanyi-penyanyi dan pemimpin seperti Daud, seperti Musa. Kita mau menaklukkan segala pikiran untuk percaya kepada Tuhan. Kita tahu Sukot ini disebut perayaan Pondok Daun. Saudara tahu apa arti? Satu, hari raya Sukot disebut hari raya pengumpulan tuayan besar. Berarti ini kita sedang diingatkan. Di akhir-akhir zaman ini akan banyak penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, penyakit, aniaya. Tapi ingat, justru di sini ada penuaian besar. Siapa yang bergerak di dalam roh, dia akan menuai. Jadi saudara bukan diam, ayo tepuk tangan. Saudaraku, dalam merayakan kita hari Sukot ini, saya ingin nanti ini ada buah apel, ini adalah apel yang termahal. Saya sengaja beli dan sangat enak, kecil tapi enak. Kita mau, ini hanya simbol profetik ya, simbol profetik. Itu nanti kita tunjukkan bersyukur kepada Tuhan, kita makan bersama-sama. Ini sangat enak, jujur. Dari semua apel yang paling saya sukai, dia kecil, garing, manis. Ya. Nah buah-buah ini mangga ini saudara hasil dari pohon mangga di depan rumah saya yang saya tanam. Jadi ini panen pertama benar-benaran. Dapat 10 kilo lebih tapi masih ada di pohon. Tuh mangga gedong ya. Kalau ini pisang dari pohon tetangganya Ibu Dora. Nah ini buah anggurnya Ibu Merlin dan Ibu Rima. Ini banyak juga nih. Semua membawa dengan sukacita. Saya bersyukur banget. Saudara tahu, saudara melakukan ini kelihatan sederhana. Apa-apaan sih? Orang yang suka meremehkan firman Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Tapi kalau engkau menghormati firman Tuhan, meski kecil. Tadi saya lihat Ibu Desi terakhir tuh, bawa buah dia. Mungkin dia tadinya sangsi, tapi tiba-tiba dia lihat, aku juga kulihat dia diam-diam sedikit malu-malu dia membawa buahnya. Bagus. Siapapun saudara juga yang menghias ini. Apa yang kau lakukan? Karena ini adalah pesta sukacita malam ini. Engkau harus bergembira ria di depan Tuhan hatimu. Makanya disediakan makan yang enak. Ada sei sapi, ada sei kambing. Disiapkan Tuhan. Luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Feby yang menyumbang Hokben dan Ibu Rima sei sapi. Ya. Ini buah-buah ini. Kita harus makan dulu ini. Nanti semuanya. Ini untuk mengatakan Tuhan thank you. Nah ini adalah simbol. Tapi kita mengucap syukur Tuhan terima kasih Engkau berkati aku sepanjang tahun. Ke depan pun Engkau menjamin. Namun ini secara rohani ada artinya. Kita diingatkan bahwa ini sudah masuk penuaian besar. Panen raya. Kalau saudara panen, saudara, kalau waktu kita mau mengolah tanah, boleh santai. Mencangkul, tidak ada yang mengejar, ya udah cangkul sesukamu. Menanam juga seperti itu. Tapi kalau di kampung saya saudara, kalau panen padi, harus hati-hati dan kerja keras. Keburu datang hujan besar. Karena kalau datang hujan dia ditimpa, jatuh itu semua padi tumbuh lagi gak berguna jadi beras lagi. Jadi panen raya gak boleh malas-malas. Ini kesempatan kita untuk memberitakan Injil.
Haleluya. Woo. Jadi bukan sekedar pamer buah. Pertama kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Kita bisa menikmati buah yang terbaik, termanis, termahal bila perlu. Anggur. Wow. Luar biasa. Tetapi lebih dari itu. Tuhan ingin kita menikmati. Tuhan ingin menikmati buah pelayanan kita. Yaitu mengumpulkan jiwa-jiwa. Jadi harus semangat lagi memberitakan Injil. Ya. Nanti kau angkat buah-buahan di tanganmu. Lalu saudaraku, kita nanti mengatakan, Tuhan, aku siap terlibat dalam panen raya ini. Nah, sambil dengarkan, jangan fokus ngelihat buah, lihat aja ke saya. Oke, saya kasih tahu. Bangsa Israel memiliki tradisi, bukan mistik, itu hanya tradisi mereka. Setiap perayaan Sukot, mereka mengharapkan ada 7 orang-orang kudus atau nenek moyang mereka yang mampir di sukah mereka atau di cupa ini. Biasanya yang mereka harapkan itu datang siapa? Seperti biasanya Raja Daud. Itu tradisi mereka. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengenal itu. Maksudnya tidak datang lagi Roh Daud ke sini, tapi apa? Roh Kudus yang pernah tinggal di dalam diri Daud. Kuasa ilahi maksudnya, urapan yang baru. Saudara mau terima? Makanya nanti kita akan nyanyikan lagi sambil kita nyanyi nanti. Inilah zaman Elia. Nah, ini kenapa saya suruh nyanyikan ini saudaraku? Saya mau saudara menerima berkat-berkat besar yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi, kepada raja-raja besar yang ada di Alkitab ini. Saudara boleh pilih tapi minimal 7. Saya kasih contoh, catat, jangan ada yang lupa. Berkat Abraham yang terbesar apa? Abraham dikenal sebagai apa? Iman. Ya, Yakobus 2 ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Jadi iman Abraham aku mau dapatkan malam ini. Coba ngomong iman Abraham. Ya, ada 7. Ya. Kedua, supaya jelas saudaraku. Ishak anak siapa Ishak? Hah? Anak Abraham. Apa yang mau kita dapatkan dari berkat Ishak? Ayat-ayat di Ishak ada yang luar biasa loh saudaraku. Itulah ayat yang terkenal, dia menjadi kaya dan sangat kaya. Nah, coba dengarkan saya bacakan. Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudaraku, Ishak tidak memberontak ketika diserahkan untuk menjadi korban bakaran. Ini anak-anak yang durhaka malam ini bertobat. Jika kau pun sudah orang tua, kau pernah durhaka kepada orang tuamu, kau minta ampun. Seorang anak wajib tunduk, hormat, taat kepada orang tua. Terutama kepada Tuhan.
minta, jika engkau suka memberontak selama ini, malam ini mintalah urapan Ishak itu. Berkat Ishak soal penyerahan, percaya kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya. Dia tidak malu orang tuanya seperti apapun. Dia bangga punya ayah, punya ibu. Dia tidak mengkritik ayahnya. Supaya kau diberkati malam ini, lepaskan itu. Ketiga, ini nih, Yakub. Didikan Tuhan, didikan Roh Kudus kepada Yakub adalah dia seorang pekerja keras. Saya bacakan di Kejadian 47 ayat 9 dikatakan, jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraan hidupku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku. Terus dikatakan juga, dia suka kerja keras. Dia mengatakan, aku kerja keras dan kedinginan waktu malam dan mataku jauh daripada tertidur. Waktu muda Yakub pekerja keras. Malam ini banyak anak-anak muda yang saya tahu engkau malas, tidak mau berjuang, mengharapkan berkat itu datang tapi kau tidak berupaya. Kau ingin hidup senang. Firman mengatakan adalah baik jika seorang muda menanggung beban. Engkau harus berjuang. Jadi saudara minta urapan itu. Tuhan, mulai hari ini aku mau kerja keras. Saya tidak katakan bahwa kau harus kerja keras supaya makan, bukan. Meskipun kau makan, kau harus kerja keras di masa mudamu. Dan minta urapan Yakub itu supaya dengan hasil kerja kerasmu kau bisa memuliakan Tuhan. Orang-orang yang malas-malas saja tidak akan pernah bisa maksimal memuliakan Tuhan. Makan, tidur, mediocre, tidak menghasilkan apa-apa. Kau harus kerja keras. Beda dengan kutuk yang bekerja keras baru makan, lain. Meskipun kau berlimpah, tapi sedang bekerja keras. Selagi muda saya kerja keras. Saya dagang ini, saya dagang itu. Saya membantu pelayanan ini, membantu pelayanan itu. Saya tidak pernah menolak. Saya senang ngelihat Ibu Maria ya. Tahu-tahu ada aja di hatiku gitu sukacita melihat dia. Dia bilang, Bu, aku besok gak dagang. Saya ingin merayakan Sukot. Saya bilang di hatiku kepada Tuhan, Tuhan, lihat hatinya Tuhan. Benar, saya waktu muda saudaraku tidak ada alasan. Kalau ada dibilang KKR, saya langsung pikirkan, aduh bagaimana cari uang supaya saya bisa nyumbang. Gitu loh saudaraku. Makanya saya bangga malam ini. Biasanya jemaat kita udah terbiasa dimanjaan, dikasih makan, dikasih ini, dikasih itu. Jarang dituntut membawa seperti ini. Maka gak dapat berkat. Jangan bangga diberi. Saudara harus memberi. Kerja keras untuk bisa memberi. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Urapan Yakub, kerja keras. Jangan mau diam-diam aja di rumah. Dagang, apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan. 4. Sekali lagi saya ingatkan. Bangsa Israel mengharapkan 7 tamu agung dari roh nenek moyangnya yang datang ke Sukot. Ke Sukahnya. Tapi kita mengharapkan, minta dengan Tuhan. 7 urapan baru di dalam kehidupanmu. Malam ini kau harus terima. Itu adalah warisan rohani dari bapak-bapak rohani kita. Nabi-nabi, raja-raja. Keempat, Daniel. Kalau kau sudah kerja keras, suka menolong orang, biasanya Tuhan akan tambahkan di dalam dirimu roh yang luar biasa untuk memimpin orang lain.
Kalau kau malas, sulit mendapatkan itu. Jadi saudara, kerja keras, lalu kau akan menerima roh yang luar biasa seperti Daniel. Dikatakan saudaraku di Daniel 6:4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja. Banyak orang mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kelalaian. Kalian lihat Ahok. Saya tahu dia orang benar. Kira-kira seperti itu, dicari-cari kesalahannya. Tapi Ahok masih ada kelemahan. Daniel tidak punya. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kecuali dalam hal dia menyembah Tuhannya. Dia selalu memiliki waktu-waktu tertentu untuk bersembahyang menyembah kepada Tuhan. Hanya dengan itulah dia dijebak. Siapapun di negeri kita ini bisa menjadi presiden, menjadi pemimpin negara. Tapi saya beritahu saudara, yang memimpin negara ini sebenarnya sesungguhnya adalah roh orang-orang Kristen yang berdoa. Amin. Kalau pendoa lemah, negeri ini akan dipimpin oleh kuasa kegelapan. Siapapun presidennya. Mau orang Kristen, mau agama lain. Kalau tidak ada roh yang luar biasa. Saat ini Bapak Jokowi tidak sendiri. Ada roh yang luar biasa mendukung dia. Di belakangnya juga orang-orang percaya. Saudaraku, milikilah roh yang luar biasa itu malam ini. Siap memimpin Indonesia, Bung? Amin. Malam ini minta roh itu. Kelima, saudaraku, Musa. Saya di masa muda saya sudah berkali-kali saudara. Saya memang benar-benar minta roh Musa, roh Elia, roh Daud. Dan betul-betul ada melalui peneguhan Tuhan ketika saya berdoa di Hermon. Mount Hermon di Israel. Mount Hermon inilah gunung yang tinggi yang disebut di dalam Alkitab. Di mana ketika Tuhan Yesus berdoa membawa muridnya 2 orang. Musa dan Elia menampakkan diri. Saya benar-benar melihat Nabi Musa. Ketika saya tidur di hotel, sore itu kami berdoa di Mount Hermon. Dia datang bawa tongkat. Saya selalu katakan, Tuhan berikan aku tongkat Musa. Aku percaya meski saya sudah tua, Tuhan masih beri saya kesempatan untuk memimpin banyak orang. Berjuta jiwa untuk dimenangkan bagi Yesus. Mau ditertawakan orang terserah. Banyak cara Tuhan dan saya percaya. Yang penting kau percaya. Kalau kau percaya, ikuti gerakan Roh Kudus. Amin. Musa. Apa yang diwariskan Musa? Apa yang saudara tahu tentang Musa yang terkenal? Sebagai apa dia? Dia seorang yang lembut hati, pemaaf. Lembut hati. Malam ini kau yang suka dendam, benci, iri, sirik, membalas, garang, tukang berantem, tukang fitnah. Gak mau kalah, gak mau disalahkan, selalu langsung ingin hantam orang. Malam ini saya kasih tahu, jangan lagi bawa-bawa sukumu. Kalau misalnya terkenal orang Ambon garang, jangan, gue orang Ambon ya, jangan coba-coba, gak bisa lagi.
Kau menerima hati yang lembut. Hati Musa. Malam ini terima. Keenam, Joshua. Saudaraku, Musa tidak sempurna meskipun dia lembut, meskipun mujizat Tuhan sangat dahsyat bekerja di dalam diri Musa. Tapi dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi apa kata Tuhan? Saya tadi sedikit kurang tentang Musa. Musa ini di Keluaran 25 saudaraku ayat 8 sampai 9 dikatakan gini. Dan bangsa Israel mereka harus membuat tempat kudusku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Seorang pemimpin yang luar biasa yang lembut hati. Kalau hatimu lembut, kau bisa mendengar petunjuk Tuhan. Kau bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Kau bisa melihat apa contoh yang ada di sorga untuk kau terapkan di bumi ini. Yang orang dunia tidak tahu, kau bisa tahu. Itulah Musa. Dikatakan menurut segala apa yang kutunjukkan. Tuhan tunjukkan. Dan dia bisa merealisasikan di bumi. Itu hebat. Saudara dapat vision, dapat penglihatan langsung dari surga. Muka dengan Tuhan. Tapi Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini nomor 6, Joshua. Joshua menyelesaikan dengan tuntas apa yang kurang dalam Musa. Meskipun Joshua adalah ajudan asisten daripada Musa. Joshua 21 ayat 44 sampai 45 mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi, berikan kemuliaan pada Tuhan. Saudara mau semua terpenuhi? Apa yang kau impikan, apa yang kau doakan, apa yang kau angan-angankan, kau rindukan selama ini. Minta urapan Joshua. Tuhan, saya mau punya rumah. Tuhan, saya mau anak saya menikah. Atau yang paling dahsyat, Tuhan, aku ingin melihat surga. Aku ingin tahu kebenaran tentang Engkau. Saya lama berdoa seperti ini loh. Dan Tuhan betul-betul bawa saya melihat Tuhan. Jangan hanya secara jasmani. Jasmani dan rohani. Rindukan. Saudara tahu apa yang mujizat dilakukan Joshua? Dia mengatakan matahari berhenti dan berhenti. Hebat gak? Saudara bisa gak? Jangankan matahari di langit, toko matahari aja gak bisa saudara hentikan. Ya. Tapi kalau malam ini kau bersungguh-sungguh meminta urapan ini. Terakhir, nomor 7. Urapan Daud. Apa urapan Daud? Saudara tahu Daud ini sebenarnya banyak berlumuran darah. Banyak kelemahan, melakukan dosa juga. Tapi dia seirama dengan Tuhan. Dia menghormati pemimpin. Dia tidak memiliki jiwa khianat kepada pemimpin. Ini hati-hati. Berkali-kali Saul ingin membunuhnya. Dan Tuhan menyerahkan Saul. Ada alasan yang kuat untuk Daud membunuh Saul.
Tapi dia takut akan Tuhan dan dia menghargai pemimpinnya, menghormati rajanya. Bahkan ketika Raja Saul mati, dia tidak bersuka cita. Dia menangisi, dia tahu diri, dia tahu terima kasih. Tanpa raja pertama tidak ada raja kedua. Banyak pekerja yang pernah saya bimbing. Ya puji Tuhan kalau mereka berhasil. Yang luar biasanya ada aja yang berlakon tidak benar. Belagu, sok hebat. Dan ini saudaraku, bagian dari kesetiaan kita kepada pimpinan kita. Saudara tahu di Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan Israel telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Berkenan. Bukan gak melakukan kesalahan tapi ditegur. Ada orang udah tertangkap basah aja masih melawan. Apa? Apa urusan lo dengan saya? Yang dosa gua. Nah, itu bakalan terkutuk itu. Tertangkap basah berbuat dosa. Masih juga memberontak ditegur. Jadi perkenanan Tuhan. Nih, dia melakukan segala kehendakku kata Tuhan. Wow, luar biasa. Ini yang sempurna saudaraku. Nah, sebelum saya tutup. Terakhir di Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Saya sudah katakan. Saudara melihat buah-buahan ini. Ini pesta sukacita kita. Ini menunjukkan kita panen raya. Ini juga iman kita ke depan bahwa Tuhan memelihara kita tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum. Apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan berhasil. Tetapi sekaligus ini juga menjadi nubuat. Iman kita bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, kita harus menuai jiwa-jiwa. Kok lemas? Kok gak ada amin? Amin. Si Jilo. Ya. Menuai jiwa-jiwa. Nah, saya saudaraku tanpa ngomong. Saya sebenarnya mau bicara tentang hari kedatangan Tuhan. Jadi Sukot ini juga mau mengingatkan kita. Itu sebabnya tadi saya bilang cupah ini kan. Tempat pengantin. Kita ini harus mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Sebagai mempengantinnya Tuhan Yesus atau Tuhan Yeshua HaMasiah. Kita harus mempersiapkan diri. Tahu nggak Roh Kudus menuntun Merlin dan Ibu Hilda. Masa dalam semalam dia bisa membuat ini. Saya sebenarnya tadi malu-malu pakai ini. Gak pede. Tapi tiba-tiba di hatiku ada bisikan lembut. Bukankah ini juga pesta pengantin? Jadi kita sedang pakaian ini memang gak ada apa-apanya. Tapi nah saudara dengan melihat ini seperti pakaian-pakaian. Ini ada bunga rosnya. Ini juga harusnya di sini ada bunga ros menunjukkan tanda cinta. Kita memendam cinta dan kerinduan kepada Tuhan. Kita menanti pacar kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yeshua HaMasiah. Saya bacakan Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya.
dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Saudara percaya perkataan ini? Bumi pasti dituai. Kerajaan 1000 tahun akan segera datang. Dan Tuhan akan menempatkan orang-orang pilihan. Ada yang menjadi raja, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi hakim-hakim. Malam ini terimalah urapan itu. Angkatlah apelmu, mari kita berdiri. Angkat juga daunmu dengan apel. Mana apel saya tidak ada? Semua dengan iman. Coba angkat dengan tangan kanan. Saya katakan tadi ada 7 urapan, 7 berkat, 7 warisan rohani. Saudara harapkan 7 warisan rohani ini berpikir sejenak, minta dengan sungguh-sungguh. Saya ingin saudara nanti berlutut. Saudara berlutut. Ketika saya ucapkan nanti satu-satu mungkin lupa. Saudara sungguh-sungguh merenungkan di hati, minta kepada Tuhan urapan itu. Kita nyanyi dulu lagu yang Elia tadi. Coba lagu yang Elia. Merlin bawa. Inilah zaman Elia, katakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, pusat kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian cobaan, pedang lap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran akan suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Sebentar. Kayak orang sudah nunggu-nunggu hokben, lemas, kayak udah ngebayangin makan gak hatinya ya. Saudara imani ini tahun berkat. Yes, amin. Ini harus begini. Amin. Coba semua, pertama nanti ke kiri. Inilah zaman Yehezkiel. Ulangi, stop dari awal. Dari awal. Inilah zaman Elia. Inilah zaman Elia, Ikut
ingin menyatakan syukurku Aku ingin menyatakan syukur bahwa di tahun 5782 bahwa di tahun 5782 adalah tahun Sabat Tuhan. adalah tahun Sabat Tuhan. Engkau menyediakan lumbung bagi kami. Engkau menyediakan lumbung bagi kami. Kami membawa Kami membawa buah-buah terbaik buah-buah terbaik di hadapanmu. di hadapanmu. Biarlah engkau berkenan Biarlah engkau berkenan menerimanya menjadi persembahan yang harum, persembahan yang harum, yang menyenangkan hati. yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan. kami boleh memperoleh panen raya, Kami memperoleh panen raya. bukan saja hanya untuk buah-buahan, Bukan saja hanya untuk buah-buahan, juga keuangan, juga keuangan, juga pertemanan, juga pertemanan, kebenaran, kebesaran, kemuliaan. Kami menerimanya Kami menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini dengan memegang dengan memegang dan malam ini dan malam ini aku menyatakan siap mengikuti gerakan Roh Kudus. Maka Tuhan berikan aku urapan baru berkat Abraham, iman yang kuat seperti Abraham, juga berkat Ishak, tidak takut menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkat Yakub mau bekerja keras. Kuterima berkat-Mu. berkat itu. Malam ini kutuk kemalasan, kebodohan dipatahkan dari hidupku oleh darah Yesus Hamasiah. Malam ini juga aku terima urapan yang baru, roh yang luar biasa, seperti kepada Daniel. Juga roh yang engkau berikan, kelemah lembutan kepada Musa, yang menangkap semua apa yang kau tunjukkan di sorga dapat dilaksanakan di bumi. Malam ini Tuhan, aku terima warisan rohani dari Joshua, menyelesaikan segala sesuatu dengan tuntas, sehingga semua doaku dipenuhi oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh. Juga aku ingin seirama dengan Tuhan, seperti Daud, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, dengan melakukan segala kehendak Tuhan. Berlututlah. Saya renungkan ketujuh itu tadi. Saudara berlutut. Saya mau berdoa buat saudara, tangkap roh itu. Bapa, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan dan berlutut kepada Tuhan. Katakan, hadapkan wajahmu kepadanya. Tuhan, Engkau dengar pernyataan umatmu melalui Sukot malam ini. Engkau berikan warisan rohani Abraham, Ishak dan Yakub. Oh Tuhan, juga Daniel, Musa dan Yosua, juga Daud. Ya, terima warisan itu semua. Terima. Kiara lama shiki lama shiki. Kiara lama shiki lama shiki. Terima. Katakan, aku terima Tuhan, aku terima. Terima Tuhan, ku terima Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam Sukot yang indah. Terima kasih. Terima kasih
buat hari yang kau beri. Terima kasih untuk Tuhanmu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Silahkan berdiri kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita ingin menikmati, sebelum kita menerima berkat, bilang terima kasih Tuhan untuk panen raya dalam pesta Sukot ini. Aku mau menikmati berkat-Mu, apel yang manis ini. Dan aku percaya berkat-Ku ke depan melimpah ruah finansialku. Aku menerima lumbung-lumbung uang. Usahaku diberkati. Pendidikan anak-anakku diberkati. Keluarga, jodoh anak-anakku diberkati. Ini Tuhan hanya tindakan profetik kami. Amin. Makanlah apel ini, katakan di hadapan Tuhan, aku bersuka cita karena Tuhan. Karena aku tahu aku menerima berkat yang manis di tahun 5782. Makan dalam nama Yesus. Enak? Yang di rumah, nikmatilah buah panen rayamu di hadapan Tuhan. Bersukacitalah, berpestalah karena Tuhan. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk menderita, tapi pas panen raya pengumpulan jiwa-jiwa, engkau harus kerja keras. Tuhan itu luar biasa. Dia mengatur kapan kita makan, kapan kita tidur, kapan kita menanam, kapan kita menuai dan menikmati berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkatlah tangan dan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini. Terimalah berkat yang daripada Bapa Yahweh. Tuhan Bapa Yahweh memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu sampai Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Hosanna Maranatha. Amin. 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 Havenu Shalom Alaihim. Havenu Shalom Alaihim. Havenu Shalom Alaihim. Havenu Shalom Alaihim. Havenu Shalom. Havenu Shalom Alaihim. Havenu Shalom Alaihim.
yang ketujuh di hari ke-8 berakhir. Amin. Selamat buat setiap orang yang sudah menikmati, percayalah lumbung-lumbung Tuhan. Amin. Sudah Amin. disediakan Yes. bagi orang percaya. Amin. Malam ini yang ada di gereja akan menikmati makan bersama